الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah-khutbah yang terdahulu khatib sudah menyampaikan bagaimana kisah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka pada kesempatan khutbah siang hari ini secara singkat khatib akan melanjutkan kisah perjalanan dakwah dari nabi berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Nuh adalah tokoh yang sangat viral di berbagai kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim. Secara khusus Allah memberikan nama satu surat dari 114 surat adalah surat Nuh. Nabi Nuh lahir di kota kecil di negara Irak, di daerah Babilonia. Ada suku yang bernama suku Babil dengan nama kecil Noeh, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Irak. Kemudian Quran menyebutnya Nuh, dan Allah memberikan gelar Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Konon Nabi Nuh memiliki umur yang terpanjang dari sekian banyak nabi. Ada riwayat yang menyebutkan 1500 tahun, ada yang menyebutkan 950 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad. Jadi 10 dikalikan 100 tahun sama dengan 1000 tahun. Dan di antara kedua Nabi ini ada Nabi Sid, ada Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Idris di tengah perjalanan dakwahnya lebih memilih bersemayam di langit 4, dan dikabarkan sampai sekarang masih hidup beserta 3 nabi yang lain, yaitu Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena umatnya ditinggal oleh Nabi Idris, mulai pudar keimanannya. Awalnya masih menjalankan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Idris. Ada orang alim, ada orang soleh, ada ulama yang baik bernama Wad dan Suwa. Tapi akhirnya kedua ulama ini juga meninggal. Maka tidak ada lagi yang menyampaikan berita-berita kebenaran, ajaran-ajaran Allah. Tetapi untuk memberikan penghormatan, umatnya Nabi Idris ketika itu membuat patung, sekedar penghormatan saja, 2 buah patung besar yang bernama Wad dan Suwa. Mungkin seperti kita di kota ini ada beberapa patung, bahkan ada patung kuda, ada patung Diponegoro, hanya untuk penghormatan saja.
Tapi karena sangat lama ditinggalkan oleh nabinya, akhirnya patung itu diyakini memiliki ruh dan mulai disembah, bahkan menjadi tempat bergantung. Sehingga umat yang ditinggal Nabi Idris akhirnya pun menjadi umat yang ingkar dan kufar atau kafir kepada Allah. Untuk itulah Allah menurunkan Nabi Nuh untuk berdakwah kepada umatnya kembali kepada jalan yang benar. Dan tidak tanggung-tanggung Allah memberikan umur yang panjang, 1500 tahun atau 950 tahun. Dari sekian umur yang panjang, 800 tahun sendiri Nabi Nuh melakukan dakwah, menyampaikan risalah kebenaran, menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Tetapi dalam kurun waktu 800 tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan umat sebanyak 80 orang. Jadi rata-rata 10 tahun hanya mendapatkan 1 orang. 10 tahun hanya dapat 1 orang. Betapa mudahnya ulama-ulama sekarang, ustadz-ustadz sekarang, sudah banyak umatnya. Nabi Nuh 10 tahun hanya mendapatkan 1 orang. 800 tahun hanya mendapatkan 80 orang. Allah memberikan tugas kepada Nabi Nuh untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat yang bandel-bandel, yang ingkar kepada Allah, yang selalu menyembah patung, yang kalau diberikan materi, disampaikan kebenaran, telinganya ditutup dengan tangannya. Ada yang menutup lurus, ada juga yang silang. Itu kelakuan umatnya Nabi Nuh ketika itu. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang masih seperti itu, diceramai, telinganya ditutup, sama saja dengan umatnya Nabi Nuh ketika itu. Dan sampai pada puncak kesabarannya, Nuh bermunajat kepada Allah. Apa yang dikatakan kepada Allah? Saya sudah tidak mampu lagi ya Allah. Maunya apa Nuh? Habiskan saja ya Allah. Toh juga percuma, kalau nanti anaknya juga ingkar seperti bapaknya, hancurkan saja. Kalau memang maunya begitu, buat kapal Nuh. Buat kapal. Caranya ya Allah, ya pakai kayu. Caranya tanam pohon. Maka Nuh mulai menanam pohon dan membutuhkan waktu 50 tahun. Artinya apa? Perjalanan perlu perjuangan. Bukan zimzalabim, bukan seperti makan cabai, begitu dimakan langsung pedas. Allah tetap memberikan pelajaran kepada Nabi Nuh untuk tetap berjuang di dalam berdakwah. 50 tahun hanya untuk menanam pohon yang kayunya akan dijadikan kapal atau bahtera yang akan menyelamatkan umat-umatnya Nabi Nuh, dan itu perintah Allah. Kabar gembira hadirin, wallahu a'lam, konon kayu yang dipakai untuk membuat kapalnya Nabi Nuh, bibitnya diambil dari perbatasan antara kota Jawa Tengah dan kota Jawa Timur, entah hutan yang mana. Kabar gembiranya, biasanya tempat yang dilalui Nabi menjadi tempat yang subur, makmur. Wallahu a'lam bishawab. Setelah 50 tahun pohon itu jadi, maka mulailah Nuh menebang dan membuat kapal. Dan ini merupakan kapal yang pertama sekaligus kapal yang terbesar di dunia ketika itu. Ketika asap hendak turun, Nabi Nuh masih memberikan peringatan kepada umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar, terutama kepada anak-anaknya. Tapi ada satu anak yang tidak patuh kepada bapaknya. Anaknya 4. Yang patuh, anak yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Yang keempat inilah yang tidak taat kepada bapaknya, namanya Yam. Dalam bahasa Ibrani disebut Kan'an. Dan konon istrinya juga mengikuti jejak anak yang keempat, tidak taat pada suaminya atau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kapalnya cukup besar. Ahli sejarah yang menemukan bekas kapalnya memperhitungkan ketinggiannya 80 kaki
lebarnya 50 kaki dan panjangnya 1.500 kaki, dan diperkirakan mampu menampung 2.000 binatang, 4.000 binatang melata, 6.000 binatang unggas, dan umatnya Nabi Nuh yang masih taat kepada Nabi Nuh. Jadi kalau dihitung, kapalnya Nabi Nuh mampu mengangkut sekitar 400.000, seperti besarnya lapangan sepak bola yang dimiliki oleh Liverpool. Luas sekali dan besar. Dan ini dipergunakan untuk mengangkut ketika banjir bandang datang yang sudah direncanakan oleh Allah. Apalagi umatnya selalu menantang, selalu menunggu kapan azab akan datang. Maka begitu kapal jadi, Nuh perintahkan kepada seluruh binatang berpasang-pasangan. Ini revolusi sekaligus evolusi penghuni bumi. Dibersihkan semuanya. Dan nanti dari binatang berpasang-pasang inilah kembali muncul ekosistem yang baru dari binatang. Umatnya juga begitu. Yang sempat diangkut hanya umatnya yang patuh saja. Namun demikian, setelah semuanya naik ke dalam kapal, Nuh juga tetap memanggil anak-anaknya. Setelah semuanya naik, Nuh inspeksi, mengontrol apakah Yam sudah naik, apakah Sam sudah naik, apakah Yafid sudah naik. Semuanya sudah naik, kecuali Kanaan yang tidak mau naik. Dari atas kapal Nuh memanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke kapal, banjir segera tiba. Apa jawab anaknya? Tidak ya ayah, aku akan naik hutan saja. Aku akan naik pohon yang tinggi. Aku naik hutan, pohon, dan gunung yang tinggi. Kata Nuh, jangan nak, banjir sebentar lagi datang. Allah sudah murka. Tapi apa akhirnya? Tidak sempat memasuki kapal bapaknya, banjir sudah menerjang. Dan hadirin, tidak pilih kasih, ternyata rumah Allah pun juga tetap diterjang banjir, yang namanya Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Diterjang banjir juga. Tetapi pondasinya masih yang disebut Bakah, yang esok akan menjadi cikal bakalnya kota Mekah. Jadi kota Mekah berasal dari kata Bakah. Bakah itu pondasinya Ka'bah, itu masih ada walaupun diterjang oleh banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika anaknya diterjang banjir, Nuh sempat menyesal. Memang azab aku yang minta ya Allah, tetapi aku tidak minta anakku. Apa jawab Allah? Nuh, anggap saja itu bukan anakmu, memang darah dagingmu, tetapi keyakinannya sudah berbeda, maka ikhlaskan saja. Ana yurid wa anta yurid. Kamu punya kemauan, aku pun punya kemauan, tetapi kemauan Allah lebih kuat daripada kemampuanmu. Itulah kehendak Allah. Maka selamalah Nabi Nuh dengan umat-umat yang taat, kecuali umat yang ingkar, termasuk anak yang bernama Kan'an dan juga istrinya. Tidak bisa dibayangkan hadirin besarnya banjir seperti apa, karena kapal ini berada di kota Babilonia, di negara Irak, terdamparnya di negara Turki. Berapa ribu kilometer jarak yang ditempuh, kapal terapung-apungkan oleh banjir bandang, banjir besar yang pertama. Ini secara ilahiyah. Secara alamiah juga bisa dibuktikan. NASA sudah membuktikan ketika itu terjadi musibah, terjadi bencana, mencairnya kutub utara dan kutub selatan, sehingga terjadi banjir yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Nabi Nuh selamat dengan umatnya, Nabi Nuh berpesan kepada umat-umat yang masih selamat, yang hakikatnya juga berpesan kepada kita, yang sangat masyhur dikenal dengan nama wasiat yang agung. Apa wasiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Nabi Nuh berpesan kepada kita, lakukanlah, kerjakanlah dua amalan sebagaimana engkau harus tinggalkan dua amalan. Dua amalan apa yang harus dikerjakan? Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan tinggalkan dua amalan pula. Apa itu?
tinggalkan perbuatan syirik dan berbuat sombong. Jadi ini dua dimensi yang memiliki nilai yang terbalik, dua positif, satu negatif. Kalau kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, pasti otomatis praktis sama saja meninggalkan perbuatan yang namanya syirik. Kalau kita mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, sama saja kita meninggalkan perbuatan yang sombong. Karena hakikatnya subhanallah adalah mensucikan Allah, bahwa yang pantas sombong hanyalah Allah, bukan kita yang penuh dengan kotoran dan tidak suci. Inilah pesan Nabi Nuh kepada umatnya, kepada anak-anak yang selamat, yang hakikatnya juga pesan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Nabi Nuh, Nabi yang sangat dimuliakan Allah dan dikenal dengan nama Abul Bashar Thani, Bapak manusia yang kedua. Karena yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, ya. Karena semenjak selesainya banjir bandang, tidak ada manusia lagi kecuali Nabi Nuh dengan umat-umat yang selamat. Maka Nabi Nuh dikenal sebagai Abul Bashar Tsani, Bapak manusia yang kedua. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, inti pesan dari Nabi Nuh adalah kita diminta berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sebenarnya cukup sekali saja sudah mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang menggunung, bahkan dosa yang sudah setinggi langit pertama. Tetapi kenapa harus diperbanyak? Kenapa harus diulang-ulang? Karena ternyata kita juga selalu mengulang kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita amalkan bersama, mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Nuh yang direkomendasikan tentunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.